Kayla mau jadi orang kaya dan terhormat supaya bisa memuliakan Tuhan. Loh, maunya memuliakan Tuhan atau membanggakan diri, Kayla? Justru kekurangan dan kerendahan diri kita dapat berperan dalam memajukan nama Kristus, walau hanya sedikit. Oh, berarti Kayla salah mengerti. Kita harus dengan senang hati menerima kekurangan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Mungkin lewat penderitaan dan lain-lain. Mari kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Hari ini tentang ujian yang dialami oleh Raja Yosafat. Apakah ini mendatangkan kehancuran atau kejayaan? Konsentrasi semuanya. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Allah yang menjadi tempat perlindungan kami, yang sungguh memberikan keamanan yang luar biasa dalam hidup kami, yaitu kami boleh mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, hari ini pun kami perlu mendapatkan keteduhan hati daripada Tuhan ketika kami belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menuntun kami untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada umumnya atau pada biasanya ketika satu negara akan diserang oleh negara yang lain bahkan lebih kuat, biasanya seorang kepala negara, entahkah itu raja kah, presiden kah, maka kepala negara tersebut akan memberikan satu pengumuman dengan cara berpidato, retorika yang memberikan semangat kepada rakyatnya untuk tidak gentar menghadapi musuh yang kuat sekalipun. Itu adalah cara-cara yang disampaikan oleh kepala negara. Tanpa mereka kadang menyebutkan bahwa kita adalah lemah, kita adalah sangat tidak berdaya. Tidak, tetapi mereka memompa rakyatnya untuk terus berani berjuang, berperang. Tetapi di dalam Alkitab ada satu raja yang memberikan semangat kepada rakyatnya dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Alkitab hari ini akan kita sama-sama belajar di dalamnya dan kita melihat bagaimana sih cara memberikan semangat kepada rakyatnya supaya tetap mempunyai semangat untuk maju berperang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa kerajaan Yehuda, karena rajanya bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan tekun, Tuhan berikan keadaan yang sangat sejahtera dengan luar biasa. Tapi Tuhan memberikan izin kepada bangsa Moab, bangsa Amon, dan sepasukan dari suku Meunim untuk bersama-sama ketiganya ini bergabung menyerang kerajaan Yehuda. Satu pasukan yang besar jumlahnya dan sangat kuat. Maka mereka segera bergerak menuju ke daerah kerajaan Yehuda. Dan mereka tiba di daerah yang disebut Hazezon Tamar, yakni di En-Gedi. Pada waktu itu mereka sudah tiba di sana dan diketahui oleh salah seorang daripada penduduk Yehuda dan segera melaporkan kepada Yosafat. Maka Yosafat ketika mendengar bahwa ada pasukan yang besar sedang berkemah di En-Gedi, Yosafat menjadi ketakutan. Tetapi ketakutan Yosafat ini dipergunakan oleh Yosafat untuk senantiasa dia justru mencari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya maka Yosafat segera mengumpulkan seluruh penduduk kerajaan Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk bersama-sama mencari Tuhan. Yosafat mengajak semua berpuasa. Inilah cara yang dilakukan oleh Yosafat untuk memberikan semangat kepada penduduknya. Bukan dengan cara bahwa mereka kuat, bukan. Atau mereka mempunyai pasukan yang besar, juga bukan. Tetapi mereka mengandalkan Tuhan untuk menghadapi peperangan yang berkekuatan tiga gabungan kerajaan tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yosafat mengumumkan hal itu kepada seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem, mereka menurut apa yang menjadi ajakan daripada Yosafat. Anak-anak dikasihi Tuhan, ini adalah satu usaha yang Yosafat kerjakan dan membuahkan hasil yang tidak sia-sia, bukan? Beberapa waktu yang lalu dalam renungan itu kita melihat bahwa Yosafat mengajak seluruh penduduknya untuk kembali kepada Tuhan,
untuk kembali mencintai Tuhan. Maka hari itu ketika penduduk Yehuda dan Yerusalem diajak untuk berpuasa mencari Tuhan, mereka menurut. Jadi untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan menurut akan Tuhan, itu perlu dikerjakan dengan waktu yang sungguh-sungguh dikerjakan dalam takut akan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam doanya ini Yosafat mempunyai satu keyakinan bahwa Allah yang di sorga adalah juga raja atas semesta alam itu, juga raja atas segala bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan Yosafat punya keyakinan bahwa Allah mempunyai kuasa, mempunyai keperkasaan. Tangannya itu luar biasa kuat dan tidak ada satu orang pun yang mampu melawan Tuhan. Dalam doanya juga Yosafat mempunyai keyakinan bahwa Allah pasti menghukum orang-orang yang melawan anak-anak Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya mencari Tuhan dengan tekun. Dalam doanya pun Yosafat mengutarakan bahwa dirinya sebagai raja adalah orang yang lemah. Penduduk Yerusalem juga, penduduk Yehuda juga adalah orang yang lemah ketika harus menghadapi bangsa Moab, bangsa Amon, dan suku Meunim. Itu adalah satu kejujuran Yosafat di hadapan Tuhan dan kejujuran yang diungkapkan kepada penduduk Yehuda dan Yerusalem. Itu sebabnya seperti yang saya katakan bahwa Yosafat mempunyai cara yang berbeda dengan kebanyakan pemimpin-pemimpin negara. Yosafat memberikan semangat untuk tahu bahwa dirinya, penduduk Yerusalem, penduduk Yehuda lemah, tetapi Tuhan itu perkasa, Tuhan itu kuat. Dalam doanya pun Yosafat mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dalam keadaanku yang lemah, tetapi mataku tertuju hanya kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Yosafat mengajak seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem untuk senantiasa menantikan pertolongan Tuhan saja. Hanya mengharapkan belas kasihan dan pembelaan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yosafat berdoa, Yosafat tidak berdoa sendiri, tapi Yosafat berdoa bersama dengan seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem. Diikuti oleh kaum laki-laki, kaum perempuan, dan bahkan anak-anak yang masih kecil pun Alkitab mencatat mereka ikut berdoa kepada Tuhan. Dan waktu berdoa tersebut, maka bangkitlah seorang dari Bani Asaf. Dia dihinggapi oleh Roh Tuhan dan menyerukan satu suara. Dia berkata, camkanlah hai penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem, juga tuanku Raja Yosafat. Jangan takut dan terkejut kepada pasukan yang begitu banyak dan kuat tersebut, karena bukan kamu yang berperang, tetapi Tuhanlah yang berperang. Besok turun dan seranglah mereka. Engkau akan tahu di situ bahwa bukan engkau yang bertempur, tetapi Tuhan yang berperang gantikan kamu semua. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kamu sebagai kerajaan Yehuda. Dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yosafat mendengar perkataan ini, maka Yosafat tersungkur di kaki Tuhan. Dia berdoa, bersujud sampai mukanya ke tanah, Alkitab mencatat. Dan itu diikuti oleh seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem. Maka mereka bersujud dan berdoa sebagai satu ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan saat itu juga, maka berdirilah dua golongan dari Bani Kehat dan Bani Korah. Mereka keduanya dari suku Lewi. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Baik Yosafat, penduduk Yehuda dan Yerusalem, serta Bani Kehat dan Bani Korah, Bani Asaf yang juga hadir di dalamnya. Sekalipun mereka hari itu belum memperoleh kemenangan, belum melihat dengan matanya sendiri bahwa Tuhan telah mengalahkan Bani Moab, Bani Amon, dan suku Meunim. Tetapi dengan mata imannya, mereka memandang bahwa kemenangan sudah diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya ucapan syukur itu dinaikkan melalui puji-pujian dan sujud menyembah kepada Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama seperti Yosafat. Ketika ketakutan yang besar itu terjadi menimpa hidup kita, kita tidak lari pada siapapun, tetapi kita hanya lari kepada Tuhan dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita, kemenangan diberikan pada kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Sungguh kebaikan-Mu nyata di dalam kehidupan Yosafat dan kerajaan Yehuda pada masa yang lampau. Ketika mereka mencari Engkau, merendahkan diri di hadapan Engkau. Ajarkan kami juga yang hidup di dalam zaman ini Tuhan. Ketika kami harus menghadapi permasalahan yang berat sekalipun, jangan sampai mata kami tertuju pada permasalahan yang berat tersebut sehingga kami lupa akan kuasa Tuhan. Tapi biarlah mata kami terus-menerus tertuju kepada Tuhan, sehingga kami mengharapkan hanya pertolongan Tuhan saja yang boleh jadi atas hidup kami. Kemenangan menjadi milik dan bagian dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, apakah semakin mengenal Tuhan? Wah, sampai mati kita nggak mungkin mengenal Tuhan seutuhnya. Tapi pengenalan kita akan Tuhan akan semakin bertambah melalui PDKA saat teduh. Ya, hari ini kita mengenal Allah yang berdaulat. Artinya, apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan kadangkala tidak berubah karena tangisan atau paksaan kita. Siapkan diri untuk lebih mengenal Allah yang maha baik melalui 1 Raja-Raja 22 ayat 41 sampai 51, 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 37. Salam sejahtera.